Pemirsa sekalian, saya umumkan yang sudah saya umumkan tadi di media sosial, bahwa ini adalah edisi akhir tahun dan edisi yang terakhir juga sebelum kami cuti panjang mulai awal tahun depan. Tentu saja kami mohon maaf kepada pemirsa yang selalu menunggu-nunggu LC setiap Selasa. Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala BNN Goris Mere dan jurnalis senior Karni Ilyas. Pemeriksaan keduanya terkait kasus dugaan korupsi aset tanah negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim menuturkan, jadwal pemeriksaan terhadap Goris Mere dan Karni Ilyas sebagai saksi kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo pada Rabu 2 Desember 2020 lalu. Dia mengatakan hal itu terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah Manggarai Barat di Karangan Toro Lemah Batu Kalo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo yang diduga merugikan negara 3 triliun rupiah. Sebelumnya, Tim Penyidik Tindak Pidana Kasus atau Tipitsus Kejati NTT telah mengirimkan surat pemanggilan pertama kepada Goris Mere dan Karni Ilyas untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Abdul Hakim mengatakan surat pemanggilan pertama dipastikan telah diterima oleh kedua saksi. Namun, jika keduanya tidak menghadiri pemeriksaan pada Rabu 2 Desember lalu, maka pihaknya akan mengagendakan kembali pemanggilan kedua. Dia mengatakan, penyidik juga telah menyita uang sebesar 140 juta rupiah yang diduga sebagai uang pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. ILC TV1 Karni Ilyas tersangkut kasus rugikan negara 3 triliun rupiah di NTT. Kok bisa? Seperti pepatah ada udang di balik batu, kebencian yang mereka tunjukkan sejatinya untuk menutupi borok di masa lalu. Siapa yang tak kenal presenter ILC, Karni Ilyas? Oh iya, benar. Pada hari Selasa kemarin, tanggal 8, beberapa saksi yang diperiksa di Kejaksaan Agung, termasuk saksi yang saudara sebutkan tadi itu. Kebetulan mereka berdomisilinya di Jakarta. Nah, untuk wilayah Kupang pada saat sekarang ini masuk zona hitam. Jadi mereka untuk mencegah penyebaran COVID, mereka minta diperiksa di Jakarta. Jadi tim penyidik dipimpin langsung Pak Kajati berangkat ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan.